Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini untuk salah satu pemenuhan tugas, yaitu farmakoterapi kardio saraf, onkologi renal dan endokrin, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Maya Arvania MSc. Sebelum melanjutkan pada pematerian kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Aditya Rizky Putra Abimanyu, yang kedua ada Alipia Dwi Rahma, yang ketiga ada Dinda Revalina, yang keempat dengan saya sendiri Ramdhani Nur Ilham, dan yang terakhir ada Wiyanda Zahra. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit di mana tubuh tidak mampu melakukan metabolik lemak, protein dan karbohidrat yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi atau biasa disebut dengan hiperglikemia. Diabetes adalah sebuah penyakit di mana pankreas tidak mampu memproduksi insulin. Insulin sendiri berfungsi untuk mengatur gula darah dalam tubuh agar tetap normal. Nah, diabetes mellitus biasanya akan menimbulkan komplikasi penyakit neuropati seperti luka diabetes atau biasanya disebut dengan luka gangren. Luka diabetes yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan gangguan integritas pada kulit. Gangguan integritas merupakan keadaan individu di mana terjadi kerusakan pada integumen, membran mukosa, dan jaringan pembungkus atau jaringan subkutan. Untuk pembahasan kedua akan dibawakan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Epidemiologi diabetes mellitus. Diabetes merupakan salah satu dari berbagai penyakit yang mengancam hidup banyak orang. WHO memprediksikan kenaikan jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan statistik dari International Diabetes Federation memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes mellitus pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penyandang diabetes di Indonesia tahun 2003 sebanyak 13,7 juta orang, dan berdasarkan pola pertambahan penduduk diperkirakan jumlah penyandang diabetes akan mencapai 20,1 juta pada tahun 2030. Laporan statistik dari International Diabetes Federation memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes mellitus pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penyandang diabetes di Indonesia tahun 2003 sebanyak 13,7 juta orang, dan berdasarkan pola pertambahan penduduk diperkirakan jumlah penyandang diabetes akan mencapai 20,1 juta pada tahun 2030. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur kurang lebih 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada hasil Riskesda 2013 sebesar 1,5%. Sedangkan prevalensi diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Wilayah Asia Tenggara menempati peringkat ketiga dengan prevalensi sebesar 11,3%, dengan Indonesia sendiri berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. Hal ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam daftar 10 negara
dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak. Patofisiologi diabetes mellitus. Nah, patofisiologi diabetes mellitus itu ada 3. Yang pertama ada patofisiologi diabetes mellitus tipe 1, patofisiologi diabetes mellitus tipe 2, dan patofisiologi diabetes mellitus gestasional. Yang pertama itu ada patofisiologi diabetes mellitus tipe 1. Nah, pada diabetes mellitus tipe 1 ini, sistem imunitasnya menyerang dan menghancurkan sel yang memproduksi beta pankreas. Nah, kondisi tersebut ini merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan ditemukannya anti-insulin atau antibodi sel anti-islet dalam darah. Nah, kehancuran memakan waktu, tetapi timbulnya penyakit ini cepat. Akhirnya, insulin ini yang dibutuhkan tubuh itu tidak dapat terpenuhi karena adanya kekurangan sel beta pankreas yang fungsinya itu sebagai memproduksi insulin dan tidak akan merespon insulin yang menggunakan obat oral. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 2. Nah, patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 ini kondisinya itu disebabkan oleh kekurangan insulin namun tidak mutlak. Nah, kebanyakan kasus diabetes mellitus tipe 2 ini ketika obat oral gagal untuk merangsang pelepasan insulin yang memadai, maka pemberian obat melalui suntikan dapat menjadi alternatif. Yang ketiga itu ada patofisiologi diabetes mellitus gestasional. Nah, gestasional diabetes terjadi ketika ada hormon antagonis insulin yang berlebihan saat kehamilan. Nah, hal ini menyebabkan keadaan resistensi insulin dan glukosa tinggi pada ibu. Nah, jadi kemungkinan adanya reseptor ini pada insulin ini menjadi rusak. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala diabetes mellitus. Diabetes sering disebabkan oleh faktor genetik dan perilaku atau gaya hidup seseorang. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Diabetes dapat mempengaruhi berbagai sistem organ tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi pembuluh darah mikrovaskular dan makrovaskuler. Kemudian, gejala lain atau gejala tambahan yang dapat timbul pada umumnya ditunjukkan karena komplikasi. Contohnya seperti kaki kesemutan, gatal-gatal, dan luka yang tak kunjung sembuh. Khusus pada perempuan atau wanita, itu disertai gatal di daerah selangkangan. Untuk laki-laki, penisnya terasa sakit. Faktor risiko kejadian penyakit diabetes mellitus tipe 2 antara lain usia, aktivitas fisik, terpapar asap, indeks massa tubuh atau IMT, tekanan darah, stres, gaya hidup, adanya riwayat keluarga, kolesterol HDL, trigliserida, DM kehamilan, riwayat ketidaknormalan, glukosa, dan kelainan lainnya. Gejala dari penyakit DM yaitu antara lain yang pertama, poliuri atau disebut dengan sering buang air kecil, polifagi atau sering disebut dengan cepat merasa lapar, yang terakhir itu berat badan menurun. Pemeriksaan lab untuk screening dan diagnosa DM yang pertama yaitu glukosa darah, yang kedua itu HbA1c. Pemeriksaan laboratorium lain untuk menilai pengendalian, pemantauan terapi atau pengobatan yang sering dilakukan dan mendeteksi risiko komplikasi DM yang perlu dilakukan secara berskala yang meliputi yang pertama itu ada glukosa, puasa, dan 2 jam PP. Yang kedua itu ada HbA1c, yang ketiga albumin urin kuantitatif, yang keempat itu albumin globulin dan SGPT. Yang kelima itu kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Yang terakhir itu fibrinogen atau sering disebut dengan uji saring Voll hemostatis. Terapi farmakologi diabetes mellitus. Terapi farmakologi diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan gaya hidup sehat. Terapi farmakologi terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan atau insulin. Yang pertama itu obatnya ada sulfonylurea. Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utama ini adalah hipoglikemia dan peningkatan berat badan.
Terus efek samping yang terjadi adalah gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, mulas, dan sebagainya. Yang kedua ada Glinid. Glinid merupakan obat generasi baru yang kerjanya sama dengan sulfonylurea dengan penekanan pada peningkatan sekresi insulin. Obat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada nateglinid, yang kedua ada repaglinid. Nateglinid adalah obat golongan meglitinid yang mekanismenya sama dengan sulfonylurea, tapi struktur kimianya sangat berbeda. Cara pemberiannya diberikan dalam waktu 30 menit sebelum makan dalam dosis oral 60 atau 120 mg 3 kali sehari. Dosis tersebut dapat ditingkatkan sampai 180 mg 3 kali sehari jika diperlukan. Yang kedua itu ada repaglinid. Repaglinid adalah antidiabetes meglitinid, digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Menentukan dosis untuk efek minimum untuk pasien sebelumnya yang mempunyai kadar HbA1c kurang dari 8%, dosis awal dapat diberikan 0,5 mg setiap kali sebelum makan. Untuk pasien sebelumnya yang mempunyai kadar HbA1c lebih dari 8%, dosis awal repaglinid dapat diberikan 1-2 mg setiap kali sebelum makan. Obat yang ketiga itu ada biguanid. Biguanid ini mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Metformin merupakan pilihan pertama sebagian besar kasus diabetes mellitus tipe 2. Dosis metformin diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Efek samping pada saluran pencernaan. Selanjutnya yang keempat itu ada obat inhibitor glucoside atau acarbose. Obat ini bekerja dengan memperlambat absorb glukosa dalam usus halus sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa dalam darah sesudah makan. Penghambat glukoside alfa tidak digunakan pada keadaan GFR kurang dari 30 ml per min per 1,7 m2. Gangguan fatal ginjal berat. Efek samping yang terjadi berupa penumpukan gas dalam usus sehingga sering menimbulkan platus. Untuk mengurangi efek samping pada awal diberikan dosis kecil. Efek samping dari golongan obat ini adalah flatulence atau tinja lembek naturalnya. Yang kelima ada thiazolidinedion. Thiazolidinedion merupakan agonis dari peroksisom proliferator activated reseptor gamma atau PPAR gamma, suatu reseptor inti yang terdapat antara lain di sel otot, lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa sehingga meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer. Pioglitazone hidroklorid 1,1 mg setara dengan sekitar 1 mg pioglitazone. Obat ini diberikan secara oral sebagai monoterapi, khususnya pada pasien yang kelebihan berat badan. Dosis umumnya adalah 15 atau 30 mg sekali sehari. Ini dapat ditingkatkan sampai maksimum 45 mg sekali sehari jika perlu. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi diabetes mellitus. Terapi diabetes mellitus yang non-farmakologi dapat dilakukan dengan memberikan terapi yang efektif dan konsisten dalam suatu regimen sehingga terikat pada kepatuhan untuk pasien dan menciptakan terapi yang optimal. Terapi antidiabetes meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Riwayat keluarga dengan diabetes, umur, resiko untuk menderita intoleransi glukosa meningkat seiring dengan meningkatnya usia,
usia di atas 45 harus dilakukan pemeriksaan diabetes mellitus. Riwayat melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4.000 gram atau riwayat pernah menderita diabetes mellitus. Yang B, faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi adalah berat badan lebih dari 20 IMT, lebih dari 20 kg per M2, hipertensi lebih dari 140/90, dislipidemia HDL kurang dari 35 mg per dl, dan trigliserida lebih dari 250 mg per dl. Diet tak sehat, diet dengan tinggi gula rendah, serat meningkat resiko menderita diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya yang kedua itu ada aktivitas fisik atau modifikasi gaya hidup seperti program penurunan berat badan, diet sehat, latihan jasmani, dan menghentikan merokok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.